Mahalnya harga tiket pesawat domestik kembali menjadi sorotan setelah Menteri Kesehatan Budi Gunadi mengungkapkan tantangan memberangkatkan tenaga medis ke Banda Aceh. Menurutnya, tarif penerbangan langsung Jakarta-Banda Aceh terlalu mahal sehingga para relawan diberangkatkan dengan pesawat transit di Malaysia. Ini bukanlah isu baru di Indonesia. Harga tiket pesawat semakin mahal sejak November 2018 dan makin terasa pada 2019 atau sebelum pandemi. Dilansir Antara, kisaran kenaikannya antara 40 hingga 120%. Kenaikan ini awalnya dilakukan oleh Garuda Indonesia, lalu disusul maskapai penerbangan lainnya. Mahalnya harga tiket domestik berdampak pada pariwisata di Indonesia karena transportasi menyerap porsi besar dari total biaya liburan. Wisatawan terdorong berlibur ke luar negeri. Dalam banyak kasus, ongkos liburan ke Malaysia atau Singapura menjadi lebih murah dibandingkan dengan ke Bali atau Labuan Bajo. Hook Aitken, Vice President Flight di Skyscanner mengatakan bahwa penentuan tarif penerbangan sangatlah rumit. Harga tiket dipatok cukup rendah agar penumpang mampu membelinya, sekaligus agar maskapai penerbangan tetap bisa meraih keuntungan. Maskapai penerbangan mempertimbangkan faktor-faktor penentu, termasuk kategori maskapai yang bersangkutan. Misalnya, maskapai berbiaya rendah atau maskapai premium, rute, dan kelas kabin. Seperti komoditas berharga, tiket penerbangan diberi harga rendah ketika permintaan rendah untuk mendorong penjualan. Sebaliknya, ketika permintaan tinggi, harga pun naik untuk memanfaatkan minat. Rumus perhitungan itu berlaku untuk hampir semua maskapai di seluruh dunia. Tapi mengapa harga tiket pesawat domestik menjadi lebih mahal daripada penerbangan internasional dengan durasi terbang yang sama? Pengamat penerbangan Alvin Lee mengatakan, tingginya harga tiket pesawat domestik dibandingkan dengan tiket penerbangan internasional salah satunya disebabkan oleh pajak pertambahan nilai atau PPN. Menurutnya, penerbangan domestik dibebankan PPN aftur sebesar 11% dan PPN harga tiket sebesar 11%. Sementara, penerbangan rute internasional tidak dibebani PPN. Beban PPN ini secara langsung membuat biaya operasi maskapai dan harga tiket rute domestik lebih mahal daripada rute internasional. Menurut perhitungan Alvin, maskapai penerbangan berbiaya rendah ke Banda Aceh dengan pesawat A320 atau B737 baru bisa impas jika tingkat keterisian atau passenger load factor sepanjang tahun mencapai 85% atau lebih. Sementara, maskapai full service carrier seperti Garuda Indonesia baru bisa impas jika tiket kelas bisnis terjual sedikitnya 70%. Mahalnya harga tiket penerbangan domestik membuat banyak penumpang memilih rute memutar melewati Kuala Lumpur jika ingin ke Banda Aceh atau Medan. Perjalanan ini lebih rumit karena penumpang perlu memiliki paspor, menghabiskan waktu lebih lama, dan lebih repot jika membawa banyak barang. Namun, ini menjadi alternatif jika ingin berhemat. Alvin mengatakan, harga murah tiket internasional tidak berlaku sepanjang tahun karena mengikuti mekanisme pasar. Tarif penerbangan akan naik ketika musim puncak atau high season dan turun saat musim sepi atau low season. Ada beberapa faktor yang membuat harga tiket ke Kuala Lumpur bisa lebih murah. Di antaranya penerbangan internasional tidak dibebani PPN terhadap aftur maupun harga tiket. Alvin juga menekankan bahwa tingginya tarif domestik bukan hanya persoalan korporasi maskapai, tetapi hasil interaksi berbagai kebijakan fiskal, batas tarif pemerintah, dan kenaikan biaya operasional yang tidak diikuti oleh penyesuaian regulasi.